Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nabila Nursafika dengan NIM 402200093 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Promosi Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Studi kasus Desa Purworejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan latar belakang. Perbankan syariah harus bisa menarik perhatian masyarakat dengan memperhatikan faktor perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat atau konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kebudayaan, keluarga, komunitas, pekerjaan, dan gaya hidup. Upaya dilakukan bank untuk menarik minat calon nasabah untuk menabung di bank, salah satunya itu pengetahuan. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai bank syariah, maka akan lebih baik dalam mengambil keputusan dan lebih tepat dalam mengolah informasi sehingga mampu merespon dengan baik. Selain dari sisi pengetahuan mengenai perbankan syariah, untuk menarik minat masyarakat menabung pada bank syariah, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah promosi. Menurut Bunda Arianto, promosi merupakan kegiatan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh bank untuk menarik minat calon nasabah. Salah satu tujuan promosi yaitu menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan, dan promosi dapat mempengaruhi nasabah untuk membeli. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung masyarakat Desa Purworejo pada bank syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh promosi terhadap minat menabung masyarakat Desa Purworejo pada bank syariah. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat menabung masyarakat Desa Purworejo pada bank syariah. Untuk tujuan masalahnya yaitu, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung masyarakat Desa Purworejo pada bank syariah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh promosi terhadap minat menabung masyarakat Desa Purworejo pada bank syariah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat menabung masyarakat Desa Purworejo pada bank syariah. Manfaat masalahnya di sini saya akan memaparkan dua jenis. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Yang secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik bagi seluruh mahasiswa untuk bahan tambahan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan sumber bacaan bagi orang-orang yang tertarik pada bank syariah, khususnya tentang pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat menabung di bank syariah. Yang secara praktis ada tiga. Yang pertama, bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat menabung di bank syariah. Dan yang kedua, bagi Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi yang mampu dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti hal yang sama. Dan yang ketiga, bagi pihak bank syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak atau manajemen bank dalam pengambil keputusan, serta dapat dijadikan sebagai catatan untuk koreksi agar mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sekaligus untuk memperbaiki apabila ada kekurangan dan kelemahannya. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengetahuan. Pengertian pengetahuan menurut Doni Priyansa. Pengetahuan adalah informasi yang telah diinterpretasikan oleh seseorang dengan menggunakan sejarah, pengalaman, dan skema interpretasi yang dimilikinya. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari rasa ingin tahu pada diri seseorang. Semakin kuat rasa ingin tahu, manusia tersebut juga akan semakin banyak pengetahuan yang diperolehnya. Jenis-jenis pengetahuan menurut Mowen dan Minor ada tiga jenis. Yang pertama, pengetahuan objektif, pengetahuan subjektif, dan informasi mengenai informasi lainnya. Dan selanjutnya indikator pengetahuan menurut Angel dan Minor ada tiga jenis indikator. Yang pertama, pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Hubungan pengetahuan dengan minat. Terdapat hubungan positif pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Jika pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah yang diberikan baik, maka akan memberikan minat masyarakat menabung kembali di bank syariah. Demikian sebaliknya, jika pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah yang diberikan itu kurang baik, maka akan berkurang minat masyarakat menabung kembali di bank syariah. Landasan teori selanjutnya yaitu promosi. Pengertian promosi yaitu kegiatan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dalam kegiatan baik produk, harga, dan lokasi. Dalam kegiatan ini, setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan promosi perbankan yaitu ada tiga: memperkenalkan dan menjual jasa-jasa dan produk yang dihasilkan. Dan yang kedua, agar bank dapat menghadapi persaingan dalam pasar yang semakin kompetitif dan
kompleks. Dan yang terakhir, menjual goodwill, image, dan ID yang baik tentang bank yang bersangkutan. Untuk indikator promosi ada 5. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada promosi penjualan, yang ketiga ada publisitas, yang keempat ada penjualan pribadi, dan yang kelima ada pemasaran langsung. Hubungan promosi dengan minat. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah termasuk dalam kegiatan manajemen pemasaran bank yang harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin dan mampu menarik minat masyarakat sehingga tujuan bank dapat tercapai dengan baik. Dengan diadakannya kegiatan promosi produk-produk bank ini, maka masyarakat dapat mengetahui apa saja yang diberikan dan disediakan oleh bank serta menambah minat masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah. Landasan teori yang terakhir yaitu minat. Pengertian minat menabung adalah suatu tindakan atau keinginan yang datang dari diri sendiri untuk melakukan penyimpanan harta dalam bentuk uang atau benda berharga lainnya pada bank dengan tujuan guna untuk masa yang akan datang. Indikator minat ada 4. Yang pertama, minat transaksional. Yang kedua, minat referensial. Yang ketiga, minat preferensial. Dan yang keempat, minat eksploratif. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi minat ada 3, yaitu yang pertama, perikanan faktor kegiatan pemasaran dijelaskan melalui strategi pemasaran yang dilakukan. Yang kedua, faktor perbedaan individu meliputi kebutuhan dan motivasi kepribadian atau karakteristik persepsi, proses belajar, pengetahuan, dan sikap. Dan yang ketiga, faktor lingkungan konsumen meliputi keluarga, kelompok acuan, budaya, situasi konsumen, dan karakteristik sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Jurnal yang disusun oleh Andi Aswad dan Adi Patidami tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Produk dan Promosi Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Syariah dengan hasil 0,047 lebih besar dari 0,05. Variabel produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Syariah dengan hasil 0,038 lebih besar dari 0,05. Variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di Bank Syariah dengan hasil 0,08 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Anissa tahun 2021 dengan judul Pengaruh Promosi Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Singkut pada Masyarakat Desa Pelawan Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi dan kepercayaan berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun hasil penelitian WJA mengatakan bahwa promosi pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap minat menabung. Nilai koefisien determinasi dari promosi pengetahuan dan kepercayaan sebesar 28,4% terhadap minat menabung masyarakat. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dapat dilihat dalam slide bahwa penelitian ini akan menjelaskan hubungan dua variabel independen atau bebas terhadap satu variabel dependen atau terikat baik secara parsial maupun secara simultan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2. Yang pertama yaitu pengetahuan atau variabel X1 dan promosi atau disebut juga dengan variabel X2. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat masyarakat menabung yang biasa disebut dengan variabel Y. Selanjutnya yaitu hipotesis. Pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat menabung masyarakat di Bank Syariah, studi kasus Desa Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Madiun. Hipotesisnya yaitu satunya pengetahuan dan promosi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah. Nolnya pengetahuan dan promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank Syariah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian yang pertama ada rangkaian penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif bersifat non-eksperimental atau ex post facto. Jenis penelitian non-eksperimental merupakan penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematik, di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas karena informasinya suka dimanipulasi. Dan yang kedua ada variabel penelitian dan variabel operasional. Variabel penelitian di sini ada 2, yaitu variabel dependen atau terikat, yaitu minat masyarakat menabung di Bank Syariah. Variabel independen atau bebas, yaitu pengetahuan X1 dan promosi sebagai X2. Variabel operasional. Variabel operasional penelitian ini dimasukkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis instrumen serta sumber pengukuran berasal dari mana. Yang
Yang ketiga ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Wonasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan kode pos 3157. Metode penelitian selanjutnya yaitu yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar Desa Kumpulrejo sebanyak 4.618 masyarakat. Yang kedua ada sampel. Berdasarkan perhitungan diperoleh sampel sebanyak 97,88 digenapkan menjadi 98. Angka sampel yang didapatkan untuk penelitian ini adalah sebanyak 98 masyarakat Desa Kumpulrejo dalam minat menabung di Bank Syariah. Dan yang kelima ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer. Yang keenam ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama ada observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Metode penelitian selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner untuk responden, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan umum mengenai pengetahuan, promosi, dan minat masyarakat tentang Bank Syariah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk menghasilkan data yang akurat, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Yang kedelapan ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dan yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses pengujian yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konflik. Metode penelitian selanjutnya yaitu yang ke-9 ada teknik pengolahan dan analisis data. Di teknik pengolahan dan analisis data yang pertama ada uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik terdapat 5 uji. Yang pertama uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Dan yang kedua ada analisis regresi linear sederhana. Yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis terdapat uji parsial atau disebut dengan uji T, ada uji simultan atau biasa disebut dengan uji F, dan yang terakhir ada koefisien determinasi R kuadrat. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga